lagi di MMA Mertua Menantu Akur. Kita kedatangan duo Pelukis. wah keren banget ya. Kita udah kelihatan dari hasil-hasilnya di depan ini ya, keren banget. Semuanya mantap. Mantap. Ada yang pertama dengan Nicholas dan juga yang cantik dengan Kayla nih. Mungkin bisa kenalin sedikit sekarang lagi mau ngapain? Iya, kelas berapa? Ya. Dan start melukis dari kapan nih? Mulai gambar, pasti kan nggak langsung jadi begini ya. Terus kenapa gitu. sih bisa tertarik sama lukisan gitu ya? Kan anak lain biasanya tertariknya ke seni, Atau misalnya yang nyanyi. lain? Iya. Nah ini kenapa tertarik sama lukisan? Oke, siapa dulu? Ladies first. Aku. Iya. Oke. Nicholas. Hai, halo. Perkenalkan, nama aku Nicholas Dustin. Saat ini aku berusia 18 tahun dan aku kelas 12 SMA dan baru lulus kemarin. Jadi aku sekarang lagi buat masuk persiapan universitas. Aku coba daftar lagi buat Universitas Indonesia, jurusan arsitektur, dan aku suka seni itu mulai dari kelas 9. Jadi pas zaman pandemi itu, mulainya itu pertama kali gara-gara ada tugas seni rupa. Dan itu aku disuruh buat tugas watercolor kan. Pertama kali itu aku sebelumnya belum pernah gitu watercolor. Cuman karena buat tugas dan harus dapat nilai gitu ya. Aku mau nggak mau tuh harus buat tugas itu. Ya udah dong, akhirnya aku beli watercolor dan akhirnya suka lama-kelamaan gitu. Dan menurut aku seni ini nih bener-bener ngebuat aku tuh kayak bisa explore dunia lebih lagi dan bisa put my feeling into the art gitu. Itu sih kalau aku. Sebelumnya kamu udah sempet gambar gitu? Sebelum watercolor? Sebelumnya tuh enggak. Kelas 9 itu Sama benar-benar sekali? pure ya. Jadi 3 tahun lalu itu baru mulai. Bener-bener cepet ya. Kadang ada juga Iya. ya yang dari anak-anak, saya dari kecil udah emang Iya. suka nyoret-nyoret, suka gambar. Enggak ya? Jadi Enggak. tiba-tiba menemukannya waktu SMP Iya, malah pas ya. pandemi bahkan itu. Ngomong-ngomong nih ya, masuk arsitek karena juga udah hubungannya dengan gambar atau memang suka arsitek, suka gedung-gedungnya? Aku suka tuh dari kecil sih, lihat kan pas itu dapat bukan formulir sih, lebih ke brosur apartemen gitu kan. Terus kayak aku ada tertarik gitu. denah. Iya. Dan aku pengen gabungin seni ini nih dengan matematika juga, karena aku juga suka matematika gitu. Gitu. Ini sekedar iseng sih, saya kan lulusan TU Delft arsitek. Ah. Nah, kenapa nggak nyoba keluar? Karena di sana itu kan lebih murah. Karena sekolahnya kan gratis. Iya, Jerman. Di luar ya? Jerman, Di tapi Jerman kamu gratis, harus belajar Finland language. gratis. Kemudian di Belanda juga banyak sekali program dari Indonesia kerja sama Belanda ya, karena dia kan dulu pernah menjajah kita. Jadi kamu in prinsip cuma biaya hidup. Tapi biaya hidup pun kamu masih bisa kerja. Oh. Jadi banyak kesempatan, why not? Bahkan di Malaysia segala itu kalau dihitung-hitung dengan sekolah di sini lebih murah di Malaysia. Oh, I see. Kalau menurut aku S1 sih aku masih belum berani buat keluar negeri sih. Mungkin nanti pas S2-nya baru lanjut buat lebih eksplor di luar gitu. Di S1-nya masih di lingkup Indonesia dulu gitu. Soalnya kalau arsitek tapi buat yang Eropa ya, bukan buat yang Amerika atau buat yang Malaysia. Itu mereka nggak terima S1. Jadi mereka langsung dari itu langsung programnya master. Jadi langsung lebih ya. long ya, jadi lebih panjang. Jadi mereka 4 Cuma lulus udah S2. langsung S2, Langsung ada gelarnya gitu ya. langsung master. Beberapa ya, Iya. some of. Dan kalau misalnya kamu dari sini S1 terus kemudian pergi ke sana, kamu diakuinya cuma tingkat 1. Kan rugi banget gitu. Iya. Sayang banget buang waktunya. Tapi sekali lagi buat sekalian semuanya, kalau adik-adik atau bapak ibu juga punya anak yang mau lulus SMA dan kemudian mikir gini, sekolah di luar negeri mahal banget ya, nggak mungkin gitu. Sama sekali salah. Sebenarnya hari ini sekolah di luar negeri itu sangat murah dan banyak sekali kesempatannya. Cina baru membuka kerjasama sama Indonesia dan itu totally free. Sampai tempat tinggal, sampai makan, totally free. Cuma mungkin barriers-nya ke language ya. Iya. Karena mereka kan harus belajar bahasa. Iya, tapi mereka juga mau asal kalian bisa dikit-dikit, 1 tahun itu bahasa. Iya.
lebih panjang gitu. Iya, di Belanda maupun di Jerman juga sama. Jadi kamu totally free buat sekolahnya, uang sekolahnya. Kamu cuma makan dan tinggal ya. Tapi apa itu kamu bisa kerja lagi di sana. Dan buat bahasa mereka juga ada sekolah free bahasa 1 tahun. Jadi kalau buat yang mau, Finland juga sama. Jadi keren banget. Jerman Sebenarnya juga, kalau Jerman juga kan. Australia aja Australia. hari ini lagi menjarah apa itu sangat mahasiswa Indonesia. Jadi ngasih banyak inilah apa itu potongan-potongan ya. Kemudahan, Ya ini cuma sekedar apa itu supaya setiap Opsi-opsi lah. Opsi-opsi. anak-anak muda ya jangan menyerah dan banyak Keren. sekali cara untuk kita benar-benar go internasional. Oke. Soalnya ngelihat gambarmu keren banget. Gambar Apalagi- kamu atau Kellen? Yang ini Kellen. Oh, yang ini Kellen. Iya, yang itu aku. Yang sebelah sana kamu. Iya. Karena kamu kan suka ngobongin sama Matt dan sebagainya ya. Karena kalau buat mereka, mereka nggak penting misalnya apa itu, tapi mereka benar-benar nuntut soal kualitas kita, otak kita lah gitu ya. Yang selebihnya mereka nggak nuntut. Itu kayak uang gitu ya. Mereka malah sama sekali. Oke, jadi adain insight baru gitu ya supaya betul. bisa mikir lagi ke depannya. Gitu. Betul. Siapa Dan tahu lagi ya, keren. let's see ya, Iya. dicek Let's dulu. see aja Oke. gitu. Dan toh mereka masuk semua kan September. Iya kan? Universitas kan semua Banyak, September. soalnya mungkin kalau mau ini bisa ada education fair kan, banyak Iya, yang betul. ini bisa lihat, bisa ngecek. Bahkan kayak Kellen misalnya masih kelas berapa? 10 ya? Iya. Nah itu nggak adalah apa-apa, mulai ketempatan paling bagus. Start from kelas 10 juga nggak apa ngecek, karena mereka ada program-program yang dari kelas 11. Kayak aku kan juga lompat. Jadi aku cuma high schoolku cuma 2 years. Gitu. Langsung masuk university. Langsung, jadi enak, jadi kamu nggak buang 1 tahun. Karena aku malas belajar kelamaan di SMA, aku mau yang aku suka aja gitu. Langsung ya. Cepet. Itu bisa banget. Jadi mereka jemputnya kelas 3-nya udah di Acceleration, sana. ya. Nah, tapi itu disebutnya kelas intermediate. Ya gitu. Itu enak banget, nggak buang waktu. Dan lagi kalau kenapa di sana itu ininya kita bisa nyicil waktunya banyak. Jadi mereka itu kalau kamu rajin ya S1 cuma 3 tahun. Iya ya, aku harusnya lulus kayak 2.5 years gitu, cuma kelar 1,5. Terus udah bisa pulang, selesai gitu. Itu S2-nya tapi. Lebih cepat di luar negeri ya berarti. Ya? Lebih cepat. Ya banyak, jauh. ada banyak jalan lah, ada banyak jalur. Harus belajarin juga, harus dicek. Nah itu tinggal, cuma ada juga sekolah yang benar-benar mahal ya. Iya. Jangan terus bilangnya, oh ini gampang gitu ya. Kayak Amerika itu, wah haleluya yang panjang. Tapi ada juga yang Ada dapat juga. dia, ya siswa dan segala Beasiswa macam ya. banyak. Ya kalau memang pengen ke sana kayak Iya. mungkin nggak ada salahnya ngecek lah gitu. Siapa tahu bisa kan good deals juga Iya. gitu. Oke, sekarang kita ke Kellen nih. Wow, masih kecil, Umur berprestasi, berapa? Kellen keren umur berapa? banget. Halo semua, Halo. nama aku Kellen, umur aku 15 tahun. Wah. Tahun ini tapi 16. Iya, Oke, sih. it's okay. Aku sekolah di SMK Santa Maria, SMK. Aku mulai tertarik sama dunia seni itu pas aku umur 3 tahun. Aku Aduh, suka. lucunya. Lucu sekali. Jadi pertama tuh diajarin mamaku kayak ngegambar gitu, mulai sketsa-sketsa, suka gambar. Oh, mama ya bisa gambar. Iya, bisa. Mama juga pelukis nggak? Enggak sih, tapi bisa gambar, suka hobi gitu, hobi gambar. Terus pertama kali gambar kayak princess gitu. Pakai Maksud pensil. tunjukin ya gambar dari yang waktu kasih umur Kecil, 3 iya. enggak? Ada sih, tapi aku gak bawa. Oh, enggak apa, nanti kirimin ya, nanti kita tunjukin ya. Karena dari 3 tahun gambar dari gini sekarang jadi kayak apa nih gitu, Iya. penasaran juga. Oke, terus aku mulai kayak TK, itu aku belajar, kan udah gambar, aku belajar warnain, pakai pensil warna dulu. Waktu itu dibeliin pensil warna pertama kali, terus aku Seneng langsung banget ya, seneng satu banget, set. terus aku langsung coba warnain gitu. Terus mulai SD, mulai belajar krayon, pakai krayon. Oh, jadi Oh, kamu tapi nggak step- pernah les. Lesnya kelas 5 SD baru. Jadi saya pikirnya tuh kayak mau nambahin skill aja gitu. Jadi lebih bisa ngerti teori-teorinya juga, lebih ya udah bisa lebih diarahin gitu gimana. Terus mulai bener-bener tekunin mau hobi ngelukis, bener-bener coba cat
itu aku pas pandemi juga, aku waktu tapi aku SMP kelas 7 itu dulu aku karena kayak gabut ya di rumah waktu itu, jadi boleh nih aku banyak kan di Instagram juga kayak ada art challenge, terus draw this in your style gitu kan. Terus yaudah nih aku ikutan coba posting karya aku. Terus mulai coba kayak ada lomba-lomba yang digital yang kayak di Instagram ya dulu sih. Ada lomba aku coba ikut gitu sih. Terus waktu ikut lomba-lomba itu ada nggak yang tiba-tiba ngagetin menang juara 1 atau 2 gitu? Ada. Wow. Ada satu lombanya bintang SMA. Wah, di bawah nggak? Ini. Yang mana? Yang tengah. Lingkaran. Yang bundar ya. Yang bundar ya. Coba ya kita lihat ya. Iya. Coba bisa diambil terus cerita. Ini ceritanya gimana nih? Wih, keren banget sih. Jadi ini lukisan aku gambar buat bintang SMA, terus aku lolos ke top 50. Ya dari 24.500 submission. Jadi itu kayak haleluya. Banyak Tiba-tiba banget. masuk. Kayak aku juga gak nyangka, kayak I thank God. Terus ini ceritanya tentang ini namanya Beauty in ini miring nggak? Oke. Ini Beauty in Serenity. Jadi ini there's a girl sama ini menggambarkan tentang kayak kedamaian gitu yang ada di gambarnya. Tuh anak saya suka ini kan ada lumba-lumbanya. Iya. Ada lumba-lumbanya, tapi yang cewek juga pasti suka Karena ada ceweknya. Ada ceweknya. Terus ini bukan lumba-lumba sih. Oh, ini kayak orca. Iya. Paus. Jadi paus itu kan gagah dan juga dia tuh damai gitu ya. Kita mesti apa namanya? Ya ini kayak meluk gitu kan. Jadi kayak dia mencari kedamaian dari sini. Aku pikirnya Juga bagus gitu. ya ada goldnya ya, kalau aku lihat dari sini kayak ada yang shimmering gitu. Iya, aku pikirnya sebenarnya aku mikir kayaknya agak bosen gitu lukisannya, aku kasih gold juga biar nambah ada glitter-glitternya. Sih, kasih. Bagus. Ini asli gold nih ya. Iya, kayak yang gold yang itu Yang kayak kertas itu kan. Iya. Gold flakes. Wah, keren. Bagus, Kalau bagus. ini berarti apa? Minyak atau air? Cat minyak? Ini atau- cat akrilik. Oh, cat akrilik. Cat akrilik. Jadi dari cat minyak, dari air, terus kemudian akrilik, kamu paling menguasai yang mana? Semua. Mungkin gouache. Tahu gouache? Yang gouache yang mana ya? Itu agak gouache coba nih. cat poster. Terus ini cat Itu poster mirip gitu. poster. Iya, tahu. Cat poster. Yang tapi nggak dibawa nih yang di sini yang gouache. Beda-beda, ada bedanya nggak? Kalau misalnya kalau air nih apa? Coba boleh dibuka. Tunjukin. Tunjukin dong, kita pengen. Karena kita semua mau Ini belajar. coba nih, yang sorry. Takut Itu saya salah. Kellen. Ini Kellen. Iya. Oh. This one kayaknya poster atau bukan? Itu akrilik ya? Kayaknya ini Ya, akrilik. akrilik. Karena dia bisa timbul gini nih. Bisa kerasa kan ada iya. jendolnya kalau akrilik kan. Itu akrilik. Nah, terus kalau buat ini yang punya Dustin, Iya, ini apa itu nih? akrilik juga, iya. Oke. Oh, ini. Boleh cerita, Dustin? Boleh diambil cerita. Oh. Oke. Thank you, Kellen. Iya, tanpa Kalau apa. ini Wow. sebenarnya buat tugas sekolah sih. Wow, tugas sekolah keren Iya, kali. karena aku pengen kasih yang terbaik kan di sekolah. Jadi aku coba make the best gitu. Aku remake dari painting yang bersejarah juga. Mona Lisa bukan? Bukan, ini Apa girl ini? with pearl earrings. Jadi yang ada Oh, I know ya. anting yang pearlnya itu. Iya. Jadi aku bikin dalam versi kubisme. Karena di sekolah aku tuh kayak disuruh tugas pilih satu aliran supaya memenuhi syaratnya gitu. Ya udah aku ambil kubisme, dan karena aku suka ngelukis muka orang juga gitu ya, portrait. Aku coba keluar dari zona nyaman yang biasanya realis. Aku coba kubisme gitu. Wow, ini sih keren. Jadi Terus kalau realis tuh benar-benar kamu gambar mirip seperti aslinya gitu ya, Iya. seperti foto gitu Iya. ya. Wow. Kalau realis tuh aku biasa pakai watercolor. Gitu. Lebih bisa ngeblend gampang Iya, ya. karena dia layernya tuh gampang banget kalau misalkan pakai watercolor. Double, iya, betul. Iya. Ada nggak sekarang foto-foto atau gambar-gambar kalian yang lain? Ada di Ada sini. sih, Di Oke, mapnya. yuk. juga. Boleh Sekarang dong, kita boleh terus dong, mulai ceritain, cerita tunjukin. ini. Kan kita mau satu-satu nih cerita dan tahu banyak tentang lukisan. Dan bagaimana, dan misalnya kalau pemula paling gampang apa gitu ya misalnya Wah, ini ya. bagus banget. Keren. Coba tolong digituin. Tunjukin loh ini. Satu-satu. Pertama kali aku ini. Ini pertama kali. Wah, pertama kali aja udah bagus.
Ini pertama kali. Iya 2021. Ampun. Masih kelas 10 ya. Apalah kelas kita kalau gambar cuma stickman ya. Ini pertama loh. Itu pakai apa 3 itu tahun watercolor? lalu. Iya, Ini sih kamu watercolor. bakat sih, nggak mungkin nggak ya. Iya, Ini iya, pertama iya, kali iya. loh. Asik. Terus, oke, cerita lagi. Nanti di Justin, scan ya. Oh, yang Ini coba. apa nih? Iya, Kenapa coba. tupai ini? karena pas itu kan masih kelas 9 ya, menuju kelas 10 nih tahun 2021 bulan Mei. Aku kayak mikir, bosen kan kalau pandemi, apalagi pas itu masih kelulusan dan liburan tuh kayak 3 bulan gitu. Wow. Belum masuk Lama. SMA, Iya, iya. itu lama banget. Jadi ya udah aku bikin aja, lihat tutorial di YouTube gimana cara pakai watercolor. Ya udah aku explore pakai watercolor. Ini full watercolor atau ada pakai Ini pensil? full watercolor. Wow. Iya. Terus kayak aku lanjut lagi, aku suka makanan-makanan kan. Jadi Itu aku bagus buat banget ini ya. dessert sama Itu jadi lapar nih loh. Aduh. aku juga iya, suka iya. buat yang makanan-makanan gitu. Bagus ya, dia Ini keren banget sih. Jadi aku belum pernah post karena pas itu aku masih insecure ya sama gambar aku, kayak Bagus. masih belum berani gitu loh buat upload. Aduh, Jadi- upload aja. Namanya juga Udah 2021 udah lama, jadi beda ini vibes-nya. Terus ini aku coba-coba aja, ya udah. Ini kayak scenery gitu. Ini bagus sih, bagus banget ini ombaknya. Ini watercolor? Iya, Yang watercolor. ini sangat kecil banget. Yang Itu kecil banget. Oh, yang putih-putih ya. Aku pakai pen highlight yang putih itu. Putih. Bentuknya kayak pen gitu sih, pen gel. Iya, gel warna putih itu biasa mudahin kita buat bikin highlight-highlight Yang kayak kecil-kecil gini. gitu ya. Iya. Karena kan kalau kuas too big kadang. Heeh. Wow. Terus ini masih lanjut lagi. Lanjut ya. Ah, Ini masih terpukau loh ini kita dengan. ini ada bunga Wow. juga pas itu aku pertama kali cobain cat air yang versi artist grade. Oke. Iya dari Iya, Jepang itu Iya, ada iya. artist grade Iya, itu iya, iya. dan ternyata beda banget sama yang Biasa. Bedanya iya, apa? biasa lebih pigmented dia. Oke. Dan apa ya? Nggak butuh banyak cat buat ngelukisnya gitu. Cuma Jadi satu segini aja kita udah Iya. tambahin dikit udah Bener. warnanya udah kelihatan banget. itu Ada enak harga, banget. ada ini ya. Kualitasnya juga. Iya, betul. Terus ini aku ikutan lomba pas itu dari lagu Edelweiss, terus aku bikin jadi lukisan. Ini pas itu, ini aku lagi bikin buat Halloween, kayak siren gitu. Kalau yang ini aku juga dari lomba, coba-coba ikutan. Oh ini Let It Go ini. Iya, Let It Go, dari lagu Let It Go. Terus ya udah aku buat kayak gini. Terus ada yang menang nggak? Yang mana yang menang? Pernah apa? Pernah menang viral tuh gitu. ada pas itu karya lukisan apel yang aku menang dapat kuas lukis gitu, jadi nggak perlu beli-beli lagi gitu loh. Wah. Tapi ya tuh aku udah jual deh karyanya deh, jadi nggak aku beli, nggak aku punya lagi disimpan. gitu. Iya. Ya. Terus kalau ini yang Dia beneran makanan suka juga. ini makanan Iya, loh, aku ya. suka karena bisa realistik gitu loh, aku suka gitu. Lucu banget. lucu Terus yang banget. ini juga Ini lomba wajah. gitu, lomba tentang yang Christmas. Aku buat yang make up art gini. Terus ini aku kurang suka sih sebenarnya, cuman ya seperti ini ya. Aku kurang bisa di scenery, kurang bisa di Pemandangan ya. pemandangan ya. Aku kurang bisa di situ. Malah padahal orang juga susah loh ya, gambar orang itu kan Iya, nggak aku semudah itu. jauh lebih suka yang ada langsung gitu loh daripada kalau pemandangan tuh apa ya, aku kurang bisa ngeblendnya. Dan gede banget gitu ya Iya, rasanya ya. Kalau kurang makanan bisa. kan khusus ya satu. Mungkin kamu suka yang detailing kali ya, Yang sesuatu detail, yang detail. misalkan segini gitu. Kalau ini kan segini gimana ya gitu. Oke, sekarang Valen nih, gantian Valen nih. Yaudah, Ya, Dulu, luar biasa tahan dulu, sekali. tahan dulu, Iya. gantian. Aduh. Ini aku keluarin semua. Ya, tadi iya dari yang tadi tuh. Ini beberapa aku bawa. Lucu-lucu kalau ini nih. Lucu. Yang PM ya. Beda banget ya Valen, lucu seninya. Jadi ini Lucu ada satu banget. karya yang aku suka banget. Ini film ini kan ya? Film Turning Red. Turning Red ya. Iya, Pizza Turning Red. Ini aku pakai media ini alcohol markers. Aku Beda lagi. Iya, terus aku timpa pakai colored pencil. Iya. Oh ini alcohol markers. Itu buat kayak base Biasanya kan gitu. udah kayak pen gitu kan, tinggal di blend terus
gambar. Iya. Oh, terus ditimpa pensil. Iya, jadi Bold ya warnanya ya. Jadi warnanya ini per keluar. layer gitu aku warnainnya satu-satu. Wah, Ya. Gimana itu ya? Boleh lihat. Boleh, Dikit. boleh. Aduh, keren banget. Oh, jadi nih. warnanya dasarnya alcohol markers, terus layers by layers by layers. Wow, sangat-sangat bagus layer by layer. Aku dulu pernah les gambar. Bener, startnya juga bener sama jadi pensil, Iya. terus krayon, Krayon, terus baru cat air, Cat air, iya. habis itu Terus masuk akrilik. minyak, minyak iya. iya minyak telur akrilik. Terus saya nggak les lagi. Ini. Terus ada ini aku pakai watercolor. Ah, itu totally watercolor Itu ya. watercolor ini aku terinspirasi sama Indonesia Next Top Model INTM. Pas itu lagi viral ya jadi. Iya lagi viral juga terus aku pikir Yang dia fotonya boleh sama iguana kan ya. Iya. nih. Iguana nih sama ini Berlian. Terus sama ini Marella. Iya aku suka banget photoshoot yang ini terus kayak oke, aku paint aja nih kayaknya dilukisin. Terus Boleh lihat. Oh, ya, boleh. watercolor. Ini totally maaf, watercolor nanti. ya. Iya. Keren. Ini siapa ini kalau ini aku nggak tahu. Barbie. Oh, Barbie Barbie. movie. Oh, Lucu. Ini sama pakai ini tapi aku backgroundnya pakai watercolor. Terus Kalau yang Barbie-nya orangnya? Barbie-nya sama pakai alcohol markers tuh aku pakai Oh, color kamu pencils. kayaknya arahnya ini nih ya, alcohol markers dan campur Iya, pensil ya. seru sih itu pakai itu. Iya. Aku Kalau lumayan ini kan explore. sukanya watercolor nih, Iya, aku mainnya lebih ke watercolor. ini. Aku lumayan suka explore sih, explore pakai media lain gitu. Campur ya. Campur. Ini Barbie, ya. Keren sekali. Terus ini Oh, kayak gambar cute artworks gitu. Biasanya suka ini pakai gouache. Ah, ini yang gua sih. Iya, kayak Coba. mirip Dipegang. cat poster. biasanya kalau yang bertekstur yang akrilik ya. Iya. Bener nggak sih yang kadang cuma yang bahkan pakai yang Berarti kayak gua- sekop kecil itu loh, aku nggak Iya. tahu apa namanya. Berarti yang gua mirip juga ya sama watercolor ya? Gouache tuh lebih ke arah kental gitu, pekat warnanya. Apa ya kayak blocking gitu, bisa ngeblok gitu kan. Kalau watercolor lebih ke arah yang kayak agak transparan, gitu. Bagus. Pioni. Ini peony. Ah, peony. Peony. Peony ini aku belakangnya watercolor, nggak bisa dilihat. Ada tekstur juga kayak Iya, iya. aquarel gitu. Kalau di kertas nih bagus ya. Dia kayak Iya, ada Iya. bisa warnanya jadi kayak ada kena air kan sebenarnya. Cakep banget. Makasih. Terus tapi aku bunga peoninya ini aku pakai gouache. Jadi Oh, ini campurannya dia macam-macam nih ya. aku suka campur-campur gitu sih. Sama ini pemandangan. Wah. Ada. Lumayan suka aku justru sama scenery gitu. Oh, ini kebalikan nih. Ya selain aku gambar karakter juga aku juga suka scenery gitu. Bagus. Kalau scenery kamu biasanya ke tempatnya atau kamu ngeliat Enggak, gambar? ini dari aja? pinter. Oh, karena lagi masa ini ya. Iya. Oke. Anya. Anya. Ya gambar karakter aku juga suka kan. Anime. Iya Chibi anime. gitu. Cibi-cibi. Terus ini dari Turning Red juga. Turning Red, Em, temennya. Abby, iya temennya. Terus ini episode INTM juga. Peace ya. Peace. Ini ada Peace. Terus ini juga INTM. Sarah. Waktu itu Indonesian lagi top model kan ya. iya model juga. Ini sama Faradina. Lucunya tuh aku suka dulu lagi tren juga, tapi bagusnya tuh photoshootnya juga kayak menarik untuk digambar juga, dilukis. Jadi ya bagus lah. Jadi aku Iya. ada ide juga buat gambar dulu. Aku juga sempet mikirnya kayak mau gambar apa ya, suka bingung kan. Terus ini bagusnya ada yang tren, terus ini kayak ada kayak gambar. Terus aku kan juga kayak suka gambar karakter juga kan, kayak ya udahlah boleh. Ngomong-ngomong ya setiap misalnya hari itu kalian gambar atau cuma kalau lagi kosong, lagi mood gitu? Jadi tuh kalau aku ya, kalau aku sih ini dulu tuh aku produktif banget ya tuh pas pandemi. Pandemi itu aku kan Boleh bingung. lihat nih ya. Boleh. sih. Ada beberapa Soalnya lagi. sekarang kamu mesti ngomongnya ke depan kan. Nah, yang ini kita Yang lihat-lihat kita aja yang nih kita ya. yang lihat. Terus, Bagus banget. ya pas waktu pandemi itu produktif banget. Iya pandemi aku produktif banget. Wow. Hmm, Tapi sejak tapi selesai. sejak
Masuk lagi sekolah. Udah mulai masuk sekolah gitu, kan udah bener-bener Padat lagi waktunya ya. juga, terus tugas-tugasnya juga bener-bener makin banyak juga kan dulu, ulangan-ulangan. Sampai dulu waktu itu kan aku pas masuk kelas 9 kan, persiapan untuk ujian juga, banyak tryouts, banyak latihan-latihan buat ujian, jadi fokusnya belajar, gambarnya udah mulai berkurang dulu 2023. Ini dulu produktifnya, masa produktif aku 2022. Enggak, 2021, 2022. Ya. Kalau sekarang? Sekarang mulai lagi. Mulai produktif lagi. Pertengahan 2023 aku udah lumayan komitmen gitu, mesti oke, produktifin lagi gitu. Kalau kalau Dustin? Aku juga sama, pas pandemi kan masih Kosong. lenggang gitu ya, masih senggang banget waktunya. Terus ya udah, mau buat apa nih biar sosmed aku juga rame gitu dan lain-lain. Ya udah aku ngelukis-lukis aja. Ikutin yang trending-trending juga kayak Kellen tadi, biar nambah followers, nambah orang nih ngeliat gini, ada yang buat yang lagi tren gitu. Itu biasanya dilihat orang gitu sih. Dan kalau misalkan aku selama SMA juga jarang yang ngelukis, apalagi kelas 12 kemarin aku perlu persiapan uprak, terus PAT, US gitu dan lain-lain. Ayo Jadi kamu UI. kurang. Iya. Panjang itu PR. iya benar. Panjang PR-mu. Harus naikin nilai juga. Tapi sekarang juga ini jadi berarti belum full lagi banyak gambar belum ya? Belum. Apalagi nanti kalau masuk arsitek. Iya. Wah, itu bakal Gambar- sibuknya. Gambarnya sibuknya. rumah tapi. Iya, Bisa betul. buat jadiin konten juga gitu. Nah, ini seberapa banyak ya peran media sosial buat gambar? Kan banyak orang tua itu seringkali ngamuk. Anak-anak main HP ya. Tapi kalau saya lihat tadi kalian bilang kalian ngepost, kalian juga belajar dari situ, kalian niru juga dari situ ya. Seberapa banyak sih peran media sosial Dalam kamu, dalam hidup hobimu kalian ini, ya. iya. Dan biar orang tua juga bilang, ada banyak loh yang bagus, tapi kita break dulu. Tetap stay tune deh, memang jangan kemana-mana. Inilah Mertua Menantu Akur dong. Halo teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Kita buka hari yang baru, tebarkan senyum wajahmu gembira, cari semangat baru. Bukalah 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 semangat baru. Semua, mari kita bangkit, hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin kau tahu dan berbagi bersama. Kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Kita buka hari yang baru, tebarkan senyum wajahmu gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat 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 baru.
lagi di MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. Kita masih dengan Dustin dan Kellen. Kita masih mau lanjut nih. Tadi kan soal media sosial. Media sosial. Iya, gimana nih? Karena banyak orang tua itu anti banget ya, kesel ya kalau lihat anaknya, aduh sama HP melulu ya. Terus ya. Nah, tapi kan saya dengar justru kalian ini bisa membuat media sosial menjadi penolong kalian, juga untuk mengupgrade kalian, untuk bahkan dalam tanda kutip membuat kalian terkenal. Nah, coba cerita ya sekalian itu. Saya belum lihat nih punyanya Dustin, boleh lihat ya, keren nih. Bagus banget. Semuanya bagus banget. Oke. Nah, dari siapa nih? Dustin dulu deh. Kalau menurut aku media sosial tuh penting banget dalam personal branding aku di art ya. Karena aku mulai karir aku di dunia art juga tuh karena sosial media. Jadi pas itu Kamu interesting juga karena itu ya? iya, jadi pas itu karena ada challenge gitu di TikTok. Abis itu ada challenge tuh ngelukis pakai sikat gigi. Jadi itu aku ikutan karena kan pertama kali aku join art juga tuh masih kurang bagus kan pakai watercolor. Ya udah aku ikutan aja, pede aja gitu. Jadi fully semua gambar harus pakai sikat gigi? Satu lukisan itu. Oh wow. Jadi aku buat Kamu pakai bawa nggak? Kamu bawa nggak? Enggak ada di rumah, nanti tapi ada fotoin ya. di video TikToknya Oke, aku. nanti kita masukin. Iya, boleh. Kita masukin linknya. Terus aku buat gitu, aku post dan ternyata rame gitu. Nah dari rame ini ngebuat aku tuh nge-boost supaya semangat lagi gitu dalam dunia art. Dan akhirnya karena aku ngerti gitu ya, social media tuh penting banget saat-saat ini buat naikin personal branding supaya kita tuh lebih dikenal orang seperti apa gitu. Aku juga jadi pakai media ini tuh untuk ngeposting apa yang aku punya gitu, apa yang aku bisa aku posting juga gitu. Karena Jadi kayak CV kita ya jatuhnya ya? iya, jadi portofolio pengalamannya tuh ada di media sosial semua. Dari Instagram maupun TikTok itu tuh semua ada gitu. Dan TikTok tuh juga berperan penting dalam hidup aku di art ini karena banyak orang-orang yang support juga gitu dari komen ataupun yang share gitu kan banyak. Jadinya aku lebih tertarik lagi nih buat bikin karya lebih bagus lagi ke depannya gitu. Dan aku juga saat-saat ini tuh kayak ngebuat karya yang berdasarkan feeling aku maupun pengalaman aku bisa kesaksian juga gitu melalui Instagram maupun TikTok keren. aku gitu. Aku baru denger sih waktu aku masih kuliah di waktu kuliah di luar negeri, itu kan teman-teman aku banyak kan arts ya, jurusannya arts. Dan mereka nih kayak gini, mereka nih ngeposting digital ya, bukan yang fisik ya, Iya. digital dan dijual loh. Itu kayak setahu aku ada kayak website-nya gitu, legal ya, dan itu lumayan banget gitu ternyata. Kayaknya mungkin selain maksudnya selain TikTok, or cuma yang sosial media yang cuma nge-display buat personal branding, bisa juga tuh iseng-iseng gambar-gambar kan masukin aja semua. Bener sih, Ada aku yang beli tuh pernah orang kayak luar gitu. itu kayak USA, Europe, Iya. itu beliin. Luar Beneran, biasa jadi ya. mereka teman-temanku suka gambar, and dia posting dan dijual ya walaupun mungkin yang nggak terlalu start nggak dari mahal iya, kan bayarnya dolar gitu. Lumayan ya. Jujur aku pernah ngejual lukisan juga sih, cuman kayak art commission yang muka gitu loh. Jadi ada salah satu kakak kelas aku pas itu ngeliat TikTok aku, ngeliat video-videonya oke tentang lukisan muka gitu, dia pesen sampai 5 lukisan gitu, lumayan banget buat Iya, ya betul. jajan sehari-hari kan ya. Buat beli kuas, beli cat, ya kan? Iya, Semua itu. Bener. Jadi lumayan banget gitu dari media sosial tuh ngebantu buat Betul. kita marketingin juga nih apa yang kita punya gitu. Belum nanti kalau ada endorse Iya. gitu ya, itu kan lumayan banget. Nah sekarang dari Kellen nih, tadi kan udah dari Dustin. Iya. Pastinya media sosial pasti penting banget. Tapi aku sih sampai sekarang juga masih mainnya Instagram ya, nggak TikTok. Belum sih. Amin tahun ini aku pengen konsistenin coba TikTok. Iya penting banget karena awal-awalnya iya sama kayak Ko Nicholas, iya sama kalau penting itu karena aku juga ikut banyak challenge juga kayak Doris Inner Style something, terus kayak seneng gak sih kalau contohnya kita post terus kayak di notice sama Iya kan, orang yang hebat yang tahu. orang hebatnya atau orang yang buat itu yang Doris Inner Style ke notice kayak oh wow I love your art gitu kan, terus aku langsung kayak
Oh iya, berarti kayak ada yang ngakuin ke, ya kan, kayak Bagus. bagus nih art aku, diakuin orang lain juga gitu. Terus dari situ, dari beberapa komen-komen dari teman-teman yang lain juga, teman-teman art yang lain di Instagram tuh saling support juga, saling like-likean, terus ya temenan juga kan, makanya juga itu membuat aku juga makin semangat untuk makin berkarya lagi. Ya gitu sih. Rencana nggak kalian buat bener-bener serius di sini dan ngejual gitu ya? Misalnya, ya ngejual bisa macam-macam ya, kayak tadi kamu bilang, misalnya potret, kamu bilang kemanapun, karena saya punya juga beberapa temen yang ya dia tetap sekolah, dia tetap itu, tapi dia seriusin. Jadi dia jual macam-macam, dia ngelukis dari batu, di batu. Terus Jadi itu kayak bener-bener buat gift gitu. kayak buat gift. Jadi muka orang atau pokoknya sesuai dengan pesanannya. Terus di batu, terus kemudian buat hadiah gitu. Terus ada lagi yang di piring gitu ya. Dan bener-bener itu sama dia bener-bener di sosial media ditawarin di mana-mana. Sampai pelanggannya sampai ke luar negeri. Jadi bener-bener mereka suka banget ya hasil tangan gitu, karya gitu kan. Orang luar negeri lebih ngargain dari kita. Iya, handcraft tuh mereka Iya sih. Iya. appreciate banget. Ada cuma dan lebih itu mahal. loh. Iya. Jadi buat hadiah ulang tahun tuh buat mereka person banget dan unik ya, nggak ada yang punya gitu. Dan itu sampai dia bilang, wah dia bisa beli rumah hanya gara-gara melukis. Bahkan sekarang ada ya kayak mobil gitu yang sekarang kan lagi viralnya kan mobil listrik, yang mobil listrik kan personalized, jadi dilukis. Mobilnya dilukis. gitu. Oke, iya. Tahu lah, pasti tahu ya. Tahu, Kita nonton iya. yang sama kayaknya gitu. Dilukis, mobil tuh dilukis gitu. Keren. Baju juga sekarang yang Baju. ngetren. Iya. Dilukis gitu Bahkan banyak. bunga sekarang dilukis. Iya. Jadi Bunga asli. Bunga asli. Bunga Jadi asli. Kalau sekarang kan paling kita bunga tuh cuma dicat gitu ya, ditambahin lah atau misalkan dia di infuse sama color gitu biar dia berubah warna kan. Iya. Ada yang jual sekarang waktu kemarin aku ke Sydney, aku lihat juga kan bunga itu dilukis. Jadi lembar demi lembar ada muka orangnya. Detail banget ya. Jujur aku baru Keren dengar. sih. Iya, jadi luarnya ya, kan kalau Iya. dalamnya nggak gitu kelihatan. Iya. Jadi dalamnya kasih warna something, di luarnya tuh dilukis. Iya, silakan dimakan juga dan minum ya. Iya. Jadi kayak misalnya Makasih. buat pacarnya gitu lah, yang ini mukanya cowoknya, ini muka ceweknya gitu. Tapi ada bunga di kelopak bunga. Aku nggak tahu tuh pakai kuas yang mana, nggak tahu pakai cat apa. Kos Itu kecil pakai banget apa itu. ya? Iya, Detailing bagus, banget bagus. pasti. Itu realis gitu. Realis. Oh. Ada yang realis, ada yang lucu-lucu gitu. Ada yang kayak cibi-cibi gitu. Iya, sekarang pokoknya lagi sebenarnya art tuh lagi naik daun banget dan lagi keren-keren banget ya. Dan buat masa depan itu juga Di sangat daun, gitu ya. di Banyak daun. orang kan berpikir, itu apaan sih, mau duit aja gitu ya, mahal-mahal lagi semua cat air semuanya ya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang kalian memang udah menemukan bakatnya di sini, ini bisa banget buat kalian mulai bener-bener serius cari uang di situ ya. Iya sih. Nah, kalau kalian lihat kan juga, saya lihat pada suka, tadi ngelukisnya banyak makanan juga tuh. Sekarang juga lagi ngetren kue-kue yang dilukis. Kayak beberapa ngetren. kan udah mulai ngikutin ya, kayak kadang orang beli itu mau sesuatu yang realistis gitu kan, dan kalau digambar kan ya beda. Bahkan mural kan kafe-kafe mau ya, gitu kan. Misalnya satu spot ini bener-bener gambar lukis segede ini gitu. Iya betul, sekarang Banyak gitu. banget. Di tempat kita kan juga sekolah. Iya, ada. dilukis kan, Ada temboknya lukis, tuh dilukis. tembok-tembok beberapa Iya. minta lukis. Dan kayak kalau kerjasama gitu di jalanan-jalanan yang kayak kamu lihat itu, tapi memang mereka catnya berbeda ya. Kadang kan ini kan untuk outdoors ya gitu. Itu mereka dicat satu gini berapa juta gitu. Aku pernah memural sih di sekolah Mural, aku. iya. Jadi pakai cat tembok gitu. Tuh. Terus nanti terakhirnya dilapisin Tambah pakai apa ya? apa ya? Varnish Spray, ya. spray. Ya, varnish, iya. varnish spray gitu. Iya. Campur pilok, bisa campur pilok sama cat tembok kan. Iya. Terakhirnya di vernis Iya yang bener. bening. Biar dianya Awet. tahan lama gitu. Sepatu Iya, sepatu juga lagi ngetren. jutaan loh. Iya. Jutaan Cuma buat dilukis. pairs, Heeh. one pairs of shoes. Jadi sepatunya udah mahal nih, terus dilukis. Mau ada gambar kayak tadi gitu, ada anyanya gitu. Buat hadiah ulang tahun Iya. banyaknya. Iya. Kalian belum ke sana ya? Belum coba nawarin? Indonesia dan nggak coba jarang produk. sih, Iya cuma sih. masih jarang banget Jarang. kalau sepatu. Kalau aku
mungkin karena kan ini lagi persiapan buat kuliah kan, jadi waktunya tuh leluasa gitu. Aku lagi coba buka brand bisnis baju sih. Jadi aku gambar digital, aku jual karyaku tuh melalui baju itu. Oke. Gitu. Ya itu juga bisa sih, cuma kalau ya itu bisanya lebih banyak kan ya. Iya. Tapi kalau satu-satu itu ternyata harganya juga lebih tinggi dan lebih oke. Kayak misalnya kamu cuma dalam 1 weeks ini kamu cuma ambil 2 pairs of shoes gitu, mau tahu Udah. satu kamu lukis satu tuh bisa 1 jutaan lebih. Benar. Dan di Indonesia jarang, karena Iya, aku pernah itu mau jarang ngasih sih. kado, aku nyari, aku nggak nemu yang oke. Kalau di dulu waktu kuliah di Malaysia banyak banget Banyak banget. yang mereka jual painted ya, Iya. pakai akrilik. Jadi dia nggak, kalau dicuci nggak Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Koper saya kan juga gitu. Dilukis. Dilukis. Jadi banyak yang ngasih hadiah. Waktu itu kasih hadiah koper. Dan itu masih jarang dilukis. banget Indonesia. Terus kasih, saya juga punya baju 2-3 yang hasil benar-benar dilukis. Terus ada juga, saya juga punya kebetulan sandal yang dilukis. Jadi itu sebenarnya masih di Indonesia ini masih sangat ini ya. Jadi kayak kamu kayak buat limited aja gitu menurutku. Iya. Pasarnya juga banyak yang mau gak sih kayak Mau gitu ya? banget, banyak banget. Apalagi dekat-dekat Valentine gitu ya. Oh, banyak atau banget. hari-hari raya yang orang kasih saling exchange gift gitu. Apalagi kalau kamu sekarang Malah tuh jadi kan bisnis kita tidak ya. ada tidak ada batas di luar negeri ya. Waduh orang, temen Iya. saya bener-bener kaya sampai bisa beli rumah loh. Hanya jualan apa? Batu dan piring. Dia cuma spesial terima batu dan piring. Betul. Jadi batunya di akrilik dan sebagainya, benar-benar batu. Terserah kamu mau, dia punya banyak persediaan batu. Ada yang batunya bulat, ada yang hati gitu ya, benar-benar batu. Batu kali lagi. Nah, Dari ada batu aja bisa sampai beli rumah ya. sampai beli rumah. Batunya ambil di jalan aja batu. Aduh. Batunya dikreasiin. Iya, cuma tapi memang dilukis dan sesuai pesenannya. Dia nggak dia apa aja. Orangnya mau bilang muka orang tinggal kirim potret, ya. Terus dia bilang dia mau anjingnya, kasih anjing gitu. Dan itu benar-benar sampai ke seluruh dunia. Khusus. Bisa nih. Jangan di kanvas doang sama Iya. paper Iya, ya. Iya, Betul. coba hal yang Explore. aneh-aneh Iya. gitu. Ide yang bagus nih. Iya. Dan maksudnya batu kan you Iya. can find anywhere gitu. Dan nggak mahal kan? Mereka beli, ya batunya juga beli kiloan, Beli yang ya kan, gede udah. banyak itu yang batu-batu gede kan. Terus karena mereka rata-rata sih sukanya yang segini-segini ya batunya ya. Cuma segitu terus di packing gitu, sama mereka buat hadiah dan ditaruh di meja, taruh mana, wajah kita, wajah pacar gitu ya. Karena Seru buat sih. hadiah, Buat graduation. ya graduation dan Udah mau sebagainya. graduation nih, ini banyak pasar nih. Tuh coba Kel. Iya, betul. Semuanya Kayak sangat bunga biasa kan, kamu tambahin satu gambar aja, dah. Unik ya. unik Jadi banget. orang kayak, ih beda nih gitu. Iya. Kalau sekarang malah lagi yang ngetren tapi baru di luar negeri belum bisa masuk ke sini buat hadiah pernikahan. Jadi benar-benar kayak satu poster gitu, tapi juga lukisan, Live painting. live painting. Iya. Kayak di Indonesia juga Iya. udah ada ya. Aku pernah lihat jarang gitu. Di beberapa creator gitu. Iya creator apa yang kayak painter gitu, dia juga udah gitu kayak diundang nih ada pasangan menikah, Iya, terus betul. diundang dia live paint tuh. Iya. Iya. Pas lagi acara seremoni kayak gitu kan di Terus paint. pas selesai baru dikasih. Dikasih. Betul, itu iya iya. Itu keren banget. Waktu ya saya waktu itu diundang ke salah satu konglomerat ulang menikah. Terus dia panggil 4-5 orang Wow. painter. Yang digambar bukan yang merit, tamu-tamunya Tamu. ya. Jadi kayak buat gift buat Iya. Oh iya, tahu Yang juga itu. di depan, Iya, ya iya, di iya. depan itu, Iya, iya. yang mau digambarin. Kayak di request ya. Request, iya. Oh iya tahu itu. Dan itu ya dia memang benar-benar 4-5 gitu pelukis, terus yang mau gambar gitu. Selesai tapi cepat sekali mereka gambarnya Oh hebat. iya, set langsung. Itu Iya. harus latihan terus kayak gitu. Apalagi diliatin orang kan. Iya, Itu betul. aduh. Pressure Kadang dikit. tuh rada ke pressure gitu. Betul dilihat orang, diminta cepet gitu ya. Bener banget. Walaupun memang gambarnya
nggak kayak kalian detail begini ya. Iya. Gambarnya model sekali, kayak gradasinya, sketch gitu. iya. Beda art style kayaknya. Iya. Art style mereka mungkin satet-satet Lebih yang sketchy gitu gak sih? sketchy yang Iya. kayak dia gak terlalu peduli itu kayak Detailing. detail or what gitu, yang penting kayak jadi Bagus, aja. jadi. Kalau dia bagus. represent gambar. Tapi bagus, tapi bagus Ada loh banget. yang cuma kayak gak ada warnanya, yang cuma yang garis, atau yang kayak coret-coret tahu, gitu, tahu, cuma tahu. udah mau gambar orangnya. Iya, kebentuk juga sebenarnya. Bagus banget. bagus Nggak ngerti banget. tuh aku Iya. gimana. Cuma line doang, satu line doang aja kayak coret aja, udah kayak tanda tangan. Iya. Soalnya Jadi bagus. kalau saya nggak tahu sih nanti kalau kamu ujian arsitektur di Indonesia ya. Iya. Kalau saya kan ujian arsitekturnya di Belanda. Itu kita cuma dikasih 10 menit, mesti bisa sketch 10 benda. Tapi iya, temanku masuk Live. Indonesia juga gitu. Gurunya di situ. Kalau enggak kamu nggak bisa masuk arsitek. Walah. Tapi kita memang bukan mau warna begini, bener-bener sketch cuma pakai pensil. Tapi pensilnya terserah. Pensilnya mau kecil, pilih gede, apa. terus mau ballpoint, mau apa terserah. Tapi sketch. Dan itu 10 menit 10 benda. Jadi ada bahkan saya ujian itu sampai 5 kali soalnya karena nggak lulus. Aduh. Soalnya kalau nggak lulus itu nggak bisa masuk. Tapi emang iya sih, maksudnya kayak di dunia kerja kan kadang kita dikasih tantangan ya, Iya. itu kan buat kita mikir gimana cara paling cepat tapi represent the picture, Iya, gitu. kelihatan gitu. Bisa kelihatan bentuknya. Saya sampai waktu itu, aduh Tuhan gitu ya, karena ada patung kuda, ada buah, ada buku gitu ya. Ini tuh benar-benar harus secepat itu, pokoknya harus kelihatan gitu ya, harus menurut dosennya oke. Mirip lah gitu. Kayak gitu aku biasa latihannya sehabis ulangan. Jadi kan habis ulangan umum gitu ya. Pasti nganggur. Bosen. Iya. Di ruangan kamu gambar. Aku kayak udah gambar yang di situ aja, gambar AC deh, gambar Iya. kursi yang lagi kosong gitu. Aku biasa Betul, kayak betul. gitu supaya Saya juga gitu dulu. ngelatih juga gitu. Tapi saya nggak lulus sampai 5 kali. Terakhir lulusnya sejujurnya juga bukan lulus. Jadi akhirnya ya ini sih, saya udah berdoa bilang ini Tuhan, gue udah nggak mungkin lulus lah, setiap kali dicoret, tinggal diginiin, coret, dibilang ini masukin apa itu tempat sampah kok. Dia bilangnya kamu nggak berbakat. Emang saya nggak berbakat. Jadinya makanya saya nggak terusin ke sana ya. Tapi dia bilang buat arsitek ada istilahnya minimal lah. Segoblok-gobloknya istilahnya ngegambar Iya. mesti segini kan. Karena itu kamu kayak mesti bidang dan gambar ruang gitu ya, dia harus bisa imagine bidang dan ruang dan digambarin gitu. Dan saya sih sejujurnya lulusnya itu saya udah berdoa Tuhan, saya udah nggak mungkin lulus. Pas saya ujian, gurunya ditelepon sama bos. Terus Dia keluar, Terus, teman saya bantuin. Saya udah kasihan katanya kalau nggak lulus. kasih. Terus teman saya kerjain. Gurunya masuk lagi, punya saya udah selesai. Karena teman saya udah selesai ya. Iya. Oh, Kan iya. modelnya kan kami Rame. 30-50 orang, terus bendanya di depan nih. Kita semuanya suruh sketch, cuma punya Iya. waktu 10 menit. Iya. Gurunya ditelepon, jadi sebenarnya jadi ada waktu 20 menit, karena gurunya telepon 10 menit. Nah teman saya udah selesai. Jadi langsung dia bilang ini, udah gue bantuin. Lu kebangetan deh katanya. Jadi saya sebenarnya lulusnya nggak karena benar-benar lulus. Bukan karena gambar ya. Bukan karena gambar, teman saya gambar. Tapi ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia. Iya. Tapi kalau di Sama, luar, sama. di Jerman maupun di Belanda, di Finland, semuanya. Ada sih di Indonesia, temanku juga kan banyak teman-temanku DKV juga gitu. Jadi kayak aku berasa double degree ya, karena sering bantuin kan sekarang Iya. lembur kan mereka. Ada pelajaran yang gitu-gitu juga. Cuma mungkin nggak sekeras ini lah, 10 Still menit life. 10 gambar Waduh. gitu, enggak. Still life painting. Jadi kalau mereka ini ada kayak muse-nya gitu, ada modelnya datang, suruh gambar dalam waktu sekian menit. Gitu. Tapi kalau pelajaran yang, kami ada pelajaran gambar. Nah waktu udah pelajaran gambar, nah itu lebih banyak lagi. Bahkan ya salah satu yang buat kita di Indonesia pasti nggak ada sih. Tapi di sana itu keren, ya. Apa tuh? Maaf kata perempuan telanjang, laki telanjang. Di sana. Oke. Sampai segitunya ya. Tapi itu Biar tapi itu anatomi. di bagian pelajaran gambar ya. Iya Karena sih, kamu harus tahu anatomi. Iya. Iya, betul. Buat arsitek kamu harus tahu misalnya tinggi ini. Iya. Perkiraan. Kalau megang handle enaknya bagaimana. Iya. Dan itu benar-benar didatengin loh. Cewek satu sama cowok telanjang bulat, itu pertama kalinya saya, aduh kok begini gitu ya, rasanya kan kita ini orang nggak pernah biasa gitu, Iya. tapi di sana tuh biasa banget. Iya, mungkin budayanya beda. Terus Culture kita mereka. suruh gambar,
Itu juga gue nggak lulus tuh, sampai akhirnya juga digambarin orang. Karena harus bener-bener tiap orang beda, Iya. harus bisa ngegambarin setidaknya bedanya dia tuh apa, badannya bedanya gimana gitu. Ada ciri khasnya gitu. Ada ciri khasnya. Nah, nanti seru lah. Saya nggak tahu sih kalau di Indonesia Kayaknya nggak We'll sampai see. nggak sampai gitu sih kayaknya. We'll see Yang aku sih tahu nanti. kayak kadang dibawa pergi kemana, terus mereka draw. Draw live gitu ya. Draw ya live. pasti Live drawing. itu pasti. Aku pernah, iya. yang aku tahu temanku pernah gantiin temanku soalnya. Aku nggak gambar, cuma datang pura-pura gitu. Absennya tukeran. Oh, bisa gitu. Karena kan butuh Ya kan nggak ada yang tahu. Oh, pas kuliah. Nanti kalau Bajunya kalian kuliah samain. gitu. Kan kita juga, saya juga gitu, selalu dibawa. Jangan dipakai ya caranya ya. Jangan gitu ya. Cuma Kan itu nggak mungkin diulang. nggak mungkin diulang. Jadi setiap kali kan gitu kita harus di sini disebar tuh, dibawa ke satu gedung, sebar dan pokoknya spot kamu harus gambar. Kayak in hour gitu, kayak setengah jam gitu. Harus balik dan apa hasilnya gitu. Nah, Terus walaupun ada diserahinnya, konsepnya pun juga. Iya. Kenapa walaupun kamu pilih diserahinnya ini? nanti lain kali nggak apa-apa. Jadi kalau gitu kita pokoknya tahu titik-titik poin-poinnya. Nanti nyari lagi dari dari sosial media kan bisa tahu oh titik ini diingetin lagi. Iya. Tapi lo tau saya di Mali suka pindah-pindah kelas, belajar yang lain. Kita kelas film, nanti kelas furniture ikut motong kayu gitu. Karena gurunya kan banyak muridnya, kadang dia nggak ngeh juga, jadi aku numpang aja belajar. Bisa gitu. Motong kayu ya, kalau di Kalau negeri di luar lebih negeri lebih ya. bebas, Kalau di luar lebih negeri. lebih nggak terlalu Indonesia strict. strict ya? Iya. Jadi aku tuh jadi ikut potong kayu, karena temanku interior, nggak arsitek. Interior design. Jadi harus potong kayu buat kursi gitu. Tapi biar bagaimana sih kalau misalnya buat kalian sekolah di luar negeri itu enaknya sangat luas. Biar bagaimana fasilitas beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Ya kalau UI nggak tahu sih ya, belum pernah ya, cuma Iya. Saya yang arsitek aja mulai dari bikin beton, bikin plastik, bikin apa aja kamu free. enaknya karena guru teachersnya juga dia many countries gitu. Jadi dia ngajarin kita banyak culture. Jadi kita nggak terfokus ya ini plus minus ya. Iya. Gitu. Walaupun kadang bahasanya kita bingung nih orang India ngajar, waduh ini Inggrisnya ngomong apa. Cuma seru karena dia kayak macem-macem gitu. Berarti kalau luar negeri tuh keterbatasannya tuh bahasanya gitu ya? Betul, sejujurnya bahasa. Itu paling, dan culture-nya tuh beda banget. Dan kalian juga harus punya keberanian ya. Karena kan tinggal sana sendiri. Iya. Itu beda. Harus mandiri. Dan kemudian ya nggak banyak. Bergaul yang benar. Iya, banyak juga orang yang nggak benar, yang jahat, memanfaatkan kalian juga. Kasar juga. Tapi ya, dihindari sih. iya. Tapi satu sisi soal fasilitas semua sangat terbuka. Dan ya banyak anak Indonesia tuh alasannya kan uang. Takutnya karena tidak ada uang, padahal enggak. Sana itu jauh lebih murah daripada di sini. Kayak iya. Dan kesempatan kerjanya kan 1 jam ini paling murah ya. 7. Karena Kalau di bayarnya sana dollar. 7 euro. Beda. Kan semua hitungannya per jam. Lumayan lah pokoknya. Aku juga kerja kok. Di situ. Aku nggak jauh ya. Aku cuma di Malaysia ya, beda banget. Beda banget. Malaysia. Aku di Malaysia ya. Sama Indo. Padahal dekat ya. Padahal padahal dekat deket, tapi banget. negara tetangga everything is different. Beda banget. Karena teman-temannya juga campur dari Asia, dari UK, campur. Pulang juga makannya beda, langsung makanan India. Bisa. Kare. Menarik sih. Karena kampusku emang ini ya multicultural gitu. Emang mereka fokusin di multicultural. Salah satu yang paling murah kan makanan India ya, makanan Malaysia ya. Yang makanan Malaysia Nasi tuh campur-campur lemak kayak India gitu. Campur semua. Saya ngelihatnya aja udah ngeri, tapi mereka udah suka. Udah suka, kita jadi udah suka karena paling murah itu kayak warteg kesini gitu. Waduh, kita udah sampai nih, selesai nih. Iya. Padahal masih banyak yang kita sebenarnya mau ngomongin. Oke, terakhir, ada nggak yang kalian mau sampein supaya banyak orang semangat buat belajar lukisan? Siapa? Kalian? Patah, ya. Ini dulu. For arts Aku. atau Iya. anything lah. Kalau dari aku, explore dunia art tuh banyak banget yang bisa gitu kalian explore. Jangan sampai kalian terpatok dengan seorang artis di media sosial gitu dan kalian harus ngikutin satu orang doang, enggak gitu. Jangan sampai art style kalian tuh terbebani gitu sama tuntutan dari orang lain. Coba untuk
bebasin aja dari style lukis kalian, ataupun mau kalian storytelling tentang karya kalian juga boleh banget melalui sosial media ataupun live painting, itu juga bisa banget. Yang penting yang terutama adalah percaya diri sama karya yang kalian punya gitu. Oke, Kalau aku ada beberapa tips dari aku, kalau kamu tuh suka art tapi bingung startnya di mana gitu, gimana sih aku mulainya dulu gitu. Kalau untuk pengalaman aku sendiri, itu langsung aja cari ada challenge apa sih di Instagram, ada tren apa sih sekarang gitu. Boleh kayak fashion, kamu kan bisa redraw fashionnya, terus sama kayak ada lomba apa gitu. Langsung tuh kamu langsung gambar, langsung post di Instagram. Pasti kalau contohnya kayak ada challenge gitu kan ada hashtagnya tuh. Terus itu juga jadi peluang kamu kenalan beberapa teman-teman di Instagram juga, kayak ngeliat, oh iya nih ada yang bagus juga kayak art style-nya mirip aku, aku suka nih. Coba tuh kamu kayak komen gitu di postingannya, langsung kayak wah ini bagus apa gimana. Dan ini kan dia ntar juga notice, dia lihat kita juga, kalau cocok bisa DM-an, bisa saling mutualan juga gitu. Jadi jangan takut buat kayak buat startup gitu, jadi langsung lakuin aja gitu loh. Dan pastinya mesti tetap semangat, jadi ada contohnya kayak tantangannya, contohnya kayak sibuk apa gimana, tapi itu mesti komitmen pasti. Sama ya udah kamu terusin jalanin aja, pasti kamu bisa. Keren banget. Kalau buat saya gini, mungkin kita kadang takut ya untuk beli cat, untuk beli kuas, mungkin beli kanvas, itu kan uang yang nggak kecil juga. Cuma aku pernah ketemu orang yang dia benar-benar cuma start dengan kertas dan pensil, sketch dari pensil, dan itu bisa banget gitu. Apalagi sekarang dunia sosial, semua video kita bisa akses dengan sangat mudah. Tutorial, menggambar dengan pensil dan kertas gitu. Udah pakai bahasa yang sesimpel itu, sangat banyak banget tutorial dan pengajarannya. Jadi jangan takut untuk berkarya. Tadi Dustin cerita ya, dia mulai dengan cuma nyoba karena tugas sekolah gitu. Ternyata dia bisa gambar sebagus itu. Pertama kali gambar loh. Buat saya itu keren banget. Jadi jangan sampai kita nggak pernah nyoba, takut, banyak takutnya dibanding nyobanya. Tapi marilah kita berani untuk mencoba sangat banyak hal. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu Akur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zahra, dan stay tune juga untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Oke, art challenge pakai gosok gigi, let's go. Pertama, kalian harus ambil gosok gigi, jangan yang lagi kalian pakai ya guys. Ini aku nyolong yang buat sikat lantai. Dan pokoknya kalian boleh pakai teknik apapun buat bikin karya kalian. Boleh pakai sikatnya, pakai bagian belakang sikatnya, atau pakai gagangnya juga boleh guys. Oh iya, kalian juga harus hati-hati, jangan kasar-kasar soalnya nanti kertas kalian robek kayak punyaku. Tapi anyway, ayo tunjukin gimana cara kalian pakai tuh gosok gigi. Percayalah, ini lagi berjuang sebisa mungkin guys, karena ternyata lebih susah dari yang aku bayangin. Tapi gak apa-apa, yang penting udah nyoba, dan tada, ini hasilnya guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen challenge selanjutnya. Wahai cinta, beri